Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran matematika kelas 9, masih KD 3.4 dan 4.4 tentang aplikasi fungsi kuadrat. Materi yang sudah kita pelajari, yang pertama bentuk umum fungsi kuadrat, yang kedua menggambar grafik fungsi kuadrat, yang ketiga memahami fungsi kuadrat dengan grafik, keempat hubungan nilai diskriminan dan koefisien dengan fungsi kuadrat, yang kelima titik potong fungsi linear dan grafik kuadrat, dan yang pertemuan kemarin titik potong dua grafik fungsi kuadrat. Sekarang bagaimana aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita pelajari bersama-sama. Perhatikan materi esensi 2.5 aplikasi fungsi kuadrat. Ini ada pada buku paket. Berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah optimalisasi fungsi kuadrat. Langkah yang pertama, tentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y dan variabel yang bebas yaitu X. Langkah kedua, jika model Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C tidak diketahui, maka bentuklah model Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dari permasalahan. Langkah yang ketiga, tentukan nilai optimum dari model yang didapatkan pada langkah kedua. Perlu kalian ketahui, titik optimum yang dimaksud bisa maksimum, bisa juga minimum. Untuk mencari nilai maksimum atau minimum, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum dicapai pada saat X sama dengan negatif B per 2A. Atau jika akan langsung mencari nilai maksimum atau nilai minimum, bisa pakai rumus Y sama dengan negatif D per 4A. Di sini D adalah diskriminan, sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita lihat ini ada masalah tinggi balon udara. Tinggi dari balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi Fx sama dengan negatif 16x kuadrat plus 112x min 91. Tentukan tinggi maksimum balon udara. Alternatif penyelesaian diketahui, dibiasakan tulis yang diketahui. Fungsi Fx sama dengan negatif 16x kuadrat plus 112x min 91. Ini merupakan tinggi balon udara. Ditanyakan tinggi maksimum balon udara. Penyelesaiannya kita ikuti langkah per langkah. Langkah 1, tentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y dan variabel yang bebas yaitu X. Variabel Y dalam kasus ini adalah Fx yaitu fungsi tinggi balon. Langkah kedua, model Fx sama dengan negatif 16x kuadrat plus 112x min 91. Ini langkah yang ketiga, mencari tinggi maksimum sesuai yang ditanyakan. Di sini langsung pakai rumus negatif D per 4A. Perhatikan perhitungannya dan rumus-rumusnya di sini. Karena B sama dengan 112, A-nya negatif 16, C-nya negatif 91. Perhatikan perhitungannya, didapatkan nilai Y sama dengan 105 meter. Jadi tinggi maksimum balon udara 105 meter. Sekarang mengenai luas kebun. Seorang tukang kebun ingin memagari kebun yang dia miliki. Dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter.
Jika pagar yang diinginkan berbentuk persegi panjang, berapa luas maksimum kebun yang bisa dipagari? Perhatikan penyelesaiannya. Diketahui keliling kebunnya akan dipagari 100 meter. Ditanyakan luas maksimum kebun yang akan dipagari. Penyelesaian, kita tulis terlebih dahulu rumus keliling kebun, yaitu keliling persegi panjang sama dengan 2 dalam kurung P plus L. Karena kelilingnya 100, didapatkan panjang plus lebar sama dengan 50. Kita definisikan panjang di sini 50 dikurangi lebar. Dan luas persegi panjang atau luas kebun rumusnya panjang kali lebar. Jika P diganti 50 dikurangi lebar, maka luas sama dengan 50 min lebar dalam kurung dikalikan lebar. Kita kalikan luas sama dengan 50 L min L kuadrat, atau dapat juga ditulis luas sama dengan negatif L kuadrat plus 50 L. Ini untuk memudahkan menentukan nilai A, B, dan C. Dari luas sama dengan negatif L kuadrat plus 50 L, maka nilai A berapa di sini? A sama dengan negatif 1, B sama dengan 50, dan C 0. Sehingga luas maksimum langsung pakai rumus ya, negatif D per 4A, di mana D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan 2500 dikurangi 4 dikalikan negatif 1 dikalikan 0 sama dengan 2500. Jadi luas maksimum sama dengan negatif 2500 dibagi 4 kali negatif 1 sama dengan 2500. Ini negatif 2500 dibagi negatif 4. Jadi luas maksimum kebun sama dengan 625 meter persegi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Amin. Nah, sekarang aplikasi fungsi kuadrat untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bangun datar. Perhatikan, suatu persegi panjang kelilingnya 60 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar mempunyai luas maksimum. Penyelesaian, diketahui persegi panjang dengan K sama dengan 60 cm. Ditanyakan panjang dan lebar jika luasnya maksimum. Kita tulis terlebih dahulu rumus keliling persegi panjang, yaitu 2 dalam kurung panjang plus lebar. Karena kelilingnya 60, maka panjang plus lebarnya sama dengan 30. Kita tuliskan panjang sama dengan 30 dikurangi lebar. Kita tulis juga rumus luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Karena panjang itu sama dengan 30 dikurangi lebar, maka luas sama dengan 30 dikurangi lebar dalam kurung dikalikan lebar. Luas sama dengan 30 lebar min lebar kuadrat, atau 30 L min L kuadrat, atau dapat ditulis luas sama dengan negatif L kuadrat plus 30 L. Luas maksimum didapat jika X sama dengan negatif B per 2A. Di sini yang berfungsi sebagai X adalah lebar. Lebarnya negatif B per 2A. Lebar sama dengan B-nya 30 ya. Berarti negatif 30 dibagi 2 kali negatif 1. A-nya negatif 1. Sehingga sama dengan
Negatif 30 dibagi negatif 2 sama dengan 15. Dan karena P sama dengan 30 min L, maka P juga sama dengan 30 min 15 sama dengan 15. Jadi luas maksimum dicapai pada saat panjang 15 cm dan lebar juga 15 cm. Sekarang LKPD, tugas untuk kalian seperti biasa, salin dan lengkapi LKPD berikut. Perhatikan, sudah ada langkah-langkahnya, tinggal melengkapi. Yang kedua juga sama, sudah ada langkah-langkahnya dan tinggal melengkapi. Demikian penjelasan tentang aplikasi fungsi kuadrat. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Dan seperti biasa, jika ada yang belum jelas, sampaikan di grup dan kita diskusikan bersama-sama. Untuk mengerjakan soal-soal aplikasi fungsi kuadrat, kalian harus tenang, tulis yang diketahui dulu, yang ditanyakan, dan baru berpikir rumus mana yang akan dipakai. Dan jangan lupa tuliskan kesimpulannya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.